Oke guys, jadi di beberapa konten sebelumnya gue itu udah sempat ngebahas satu unit mikrofon dari Soundtek yang seri U1. Dan mungkin sebagian dari kalian juga nggak begitu perlu-perlu banget punya setup mikrofon yang kayak kemarin gue bahas. Karena emang buat yang seri U1 kemarin, kalian itu masih perlu yang namanya sound card, mixer, bahkan kalian juga perlu spend money lebih lagi buat beli mic stand atau arm stand-nya. Nah, buat mikrofon yang mau gue bahas kali ini datang dengan harga yang lebih affordable dan secara penggunaannya pun jauh lebih praktis karena emang kalian itu cuma tinggal plug and play aja. Oh iya, buat mikrofon yang lagi gue cobain sekarang ini, mereka kasih nama yaitu Soundtek Lite 2.0 dan buat harganya sendiri, mikrofon ini dibanderol cuma sekitar 400 ribuan aja yang menurut gua harga segini emang udah paling pas, terutama buat kalian yang lagi cari-cari mikrofon tapi budgetnya terbatas. Nah, tapi sebelum kalian mutusin buat beli si mikrofon Soundtek Lite 2.0-nya ini, di sini buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit mikrofonnya, terus kalian juga bakalan dapetin satu kabel USB-C to USB-A yang dimana ujungnya ini ada USB-C-nya juga. Jadi selain kalian bisa konekin ke PC atau ke laptop, mikrofon ini juga bisa langsung kalian pakai ke smartphone kalian. Dan sedangkan buat yang terakhir, di sini kalian juga bakalan dapetin satu kertas petunjuk manual dan satu kartu garansinya juga. Oke, secara looks atau tampilannya, mikrofon ini punya garis desain yang cukup simpel dan minimalis. Bahkan buat dimensi ukurannya sendiri, mikrofon ini bisa gue bilang tergolong kecil. Dan kalau dibandingin secara dimensi, si Soundtek Lite 2.0 ini masih lebih kecil ketimbang sama si Soundtek U1 yang kemarin. Nah, kalau buat build quality-nya sendiri, dia ini full menggunakan material dari plastik yang secara bobot ini juga termasuk ringan. Jadi kalau kalian mau pakai tambahan arm stand dan arm stand yang kalian punya itu juga yang murah-murah, gue rasa si arm stand-nya tadi masih bisa banget buat ngehandle bobot dari si mikrofonnya ini. Oke, secara spek si Soundtek Lite 2.0 ini adalah mic condenser dengan satu polar pattern aja yaitu cardioid. Jadi buat fokus pickup suaranya itu bukan ada di bagian samping atau belakang, tapi ada di bagian depan dari si mikrofonnya ini. Nah, kalau buat detail dari mikrofonnya sendiri, di bagian depan sini ada satu tombol fisik dan dua knob putar, yang dimana buat tombol fisiknya ini punya fungsi buat atur atau gonta-ganti lampu RGB. Jadi buat kalian yang suka atau bahkan gak suka RGB sama sekali, kalian bisa nyalain dan matiin lampu RGB-nya tadi lewat tombol fisik yang satu ini. Nah, tapi yang gua gak suka, tombolnya ini cukup berisik kalau kalian pencet-pencet dan bakalan ke pick up juga sama si mikrofonnya nanti. Nah, lanjut di bagian bawahnya ada satu knob yang fungsinya itu buat atur volume gain, dan sedangkan buat knob yang terakhir di sini fungsinya itu buat atur settingan monitoringnya. Jadi kalau kalian putar sampai ke gambar komputer, artinya kalian cuma bisa dengar suara dari komputer kalian, dan sedangkan kalau kalian putar sebaliknya ke arah mikrofon, suara yang kalian dengar itu cuma dari si mikrofonnya aja. Nah, tapi semisal kalian itu maunya balance, artinya kalian mau dengar suara dari komputer dan dari mikrofonnya juga, kalian tinggal set knobnya ini ke bagian tengah sini aja. Oh iya, buat di bagian atas tombol RGB-nya tadi juga ada satu lampu buat indikator mute. Jadi kalau kalian tap logo mute button yang ada di bagian paling atas ini, otomatis lampu RGB atau lampu indikatornya nanti bakalan berubah jadi warna merah. Nah, sedangkan buat di bagian belakang sini ada satu port USB-C dan satu jack 3,5 mm yang udah pasti fungsinya itu buat monitoring dari suara kalian nanti. Oke, buat si Soundtek Lite 2.0 ini juga udah dibekalin sama mic stand-nya yang menurut gua stand-nya ini cukup pendek dan gak akan selevel sama posisi mulut kalian. Nah, tapi karena stand-nya ini pakai mekanisme ball head, seenggaknya posisi dari mikrofonnya nanti masih bisa kalian adjust dan bisa kalian arahin langsung ke posisi sumber suara atau ke arah mulut kalian nanti. Well, kalau buat kualitas suaranya, sebenarnya dari awal video ini dimulai, suaranya itu gue udah rekam pakai si Soundtek Lite 2.0-nya, dan buat settingan gainnya gue pakai di sekitaran 50% aja, karena emang gue ngerasa mikrofon ini cukup sensitif, jadi buat gain di 50% ini udah cukup banget. Karena emang tadi pas waktu gua tes dan gue coba naikin gainnya lebih dari 50%,
suara-suara noise yang ada di kamar gue ini lumayan ke pick up. Jadi settingan gain yang paling cocok buat sekarang ini gue pakai di 50% aja. Nah, tapi buat settingan gain sebenarnya nggak ada patokan persis harus berapa persen. Ya intinya nanti tinggal kalian coba-coba aja dan tinggal disesuaikan sama kebutuhan kalian masing-masing. Oke, kesimpulannya buat mikrofon di harga 400 ribuan, menurut gua Soundtek Lite 2.0 ini bisa jadi pilihan menarik, terutama buat kalian yang emang lagi butuh sebuah mikrofon dengan budget yang terbatas. Selain harga dari mikrofon ini juga ramah di kantong, desain dari mikrofon ini juga bagus, dan yang paling penting kualitas suara dari mikrofonnya ini juga udah lumayan oke. Nah, jadi buat kalian yang emang tertarik sama mikrofon yang satu ini, seperti biasa, semua link produk officialnya Soundtek udah gua cantumin di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja review singkat gua buat si Soundtek Lite 2.0-nya ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.